Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Erwin Musliman, NPM 17060182. Saya semester 6. Di sini saya akan menjelaskan atau simulasi tentang musik Jawa. Ya, sebelumnya gimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, yang nggak berangkat siapa ayo? Adit Pak. Bapak absen dulu ya. Anissa, Dah. Adit, Dah Pak. Bayu, Dah. Cika, Dah. Bagas. Siapa dah Pak? Ya, jadi yang nggak berangkat berapa anak nih? 2 orang Pak. 2 orang dengan keterangan Sakit. sakit ya. Ada surat izinnya? Ada Pak. Ada ya. Nah, jadi perlu Bapak ketahui dan mengingatin bahwa ketika tidak masuk sekolah atau tidak berangkat, perlu ada keterangan surat izin, atau bila perlu kalau misalnya tidak bisa buat surat izin, bisa orang tuanya untuk datang ke sekolah. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang kesenian musik Jawa. Apa yang dimaksud dengan kesenian musik Jawa? Yaitu musik yang zaman dahulu yang terus diturunkan oleh nenek moyang kita, yang sehingga akan dilaksanakan ketika dengan acara apa? Dengan acara syukuran, contohnya apalagi dengan acara istiadat atau sebagainya. Dengan itu Bapak menyampaikan dengan musik. Ada beberapa jenis musik yang harus kalian perlu ketahui. Ya, ada yang tahu musiknya apa aja, alat musiknya? Ada Pak. Musik. Ayo, Angga apa? Alat musiknya gendang Pak. Gendang seperti apa bentuknya? Bulat Pak. Bulat. Nah, gendang itu bulat dan agak lebar ya, yang bisa dipukul atau dimainkan dengan cara seperti apa? Seperti gini atau seperti gini. Ya, jadi kalian harus tahu tentang gendang, alat musik gendang, yang salah satu alat musik yang digunakan pada kesenian. Terus alat musik angklung seperti apa bentuknya? Ayo, ada yang tahu? Nah saya Pak. Ayo, nanti kalau nggak tahu Pak contohin. Bambu Pak. Bambu yang bunyinya seperti apa? Nah bambu itu seperti bunyi irama musik bambu itu Pak. Nah, jadi kalau angklung, musik angklung tersebut dia bunyinya seperti apa yang dimainkan? Dia bunyinya bisa klung 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 kling kling itu bisa. Ya, jadinya alat musik angklung tersebut dia mempunyai banyak irama yang sehingga akan menghasilkan suara yang bagus. Ya, terus apalagi selain musik, apa alat musik gendang dan angklung? Ada lagi, ada yang tahu? Itu Pak, bonang. Bonang. Seperti apa alat bonangnya bunyinya? Tung tung tung. Nah, ada yang tung 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 itu ya, yang sering digunakan oleh kesenian. Apa kesenian yang contohnya seperti apa kesenian? Ada yang tahu? Ada Pak, jaranan. Ya, jaranan atau daben. Terus apalagi selain Pak, itu? wayang kulit. Ya, wayang kulit itu ya, ada 2 contoh. Contohnya kurang lebih seperti itu alat musik yang sering digunakan. Terus apalagi? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak tentang alat musik yang sering digunakan? Apalagi? Suling Pak. Suling seperti apa bentuknya? Nah suling panjang Pak. Suling itu panjang ya. Suling itu panjang seperti apa bentuknya? Sepertinya contohnya gini ya. Ini sebuah bambu yang agak panjang, itu nantinya ada di lubang, ada lubangnya, ada beberapa lubang. Nanti dia akan ditiup dan akan menghasilkan bunyi yang irama atau sehingga menghasilkan suara yang sangat bagus. Nah, dengan itu kalian jangan pernah meninggalkan apa? Meninggalkan seni kebudayaan yang ada
pada di negara kita Indonesia ini. Walaupun apa, kita tidak menyukai atau tidak hobi dengan alat musik, setidaknya kita apa, mencintai yang ada pada di Indonesia. Bapak kasih contoh nih, tadi kalian udah menyebutkan tentang alat-alat musik. Nah, musik itu ada tadi udah nyebutin 3 ya, angklung, gendang, suling, yang satu lagi apa? Bonang tadi. Iya, bonang, terus lagi apa? Terus yang kelima apa? Gong, Pak. Gong yang bentuknya seperti apa? Bulat. Ada yang tahu? Bulatnya seberapa? Itu besar. Kecil atau besar? Besar. Besar ya. Gong itu bentuknya besar dan akan menghasilkan bunyi yang sangat keras, berirama, dan sehingga enak untuk didengar bagi yang mendengarkan. Nah, dari situ kan kalian udah menyebutkan nih 5 alat musik: gendang, angklung, suling, bonang, terus satu lagi apa? Gong. Yang besar itu salah 5 ya. Ya, contohnya itu tentang kalian udah menyebutkan, berarti udah paham ya tentang apa alat musik yang ada di Indonesia atau musik Jawa. Nah, kalian tadi udah nyebutin, kira-kira kalian paham nggak tentang alat musiknya seperti apa? Nanti kalian udah nyebutin tetapi apa nggak tahu tentang apa, tentang bentuknya seperti apa, ya kan? Makanya dengan itu Bapak kasih contoh, alat angklung seperti apa, alat gendang seperti apa, suling seperti apa, bonang seperti apa, gong seperti apa. Ya, Bapak ada contoh gambaran ya, gambaran apa? Gambaran alat musik. Ya, yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi itu kendang ya. Nih, itu contoh alat kendang, alat musik kendang ya. Dia bisa berbentuk seperti apa? Dia bisa memainkannya seperti bertidur, alat musikannya, dan juga ada 2 jenis. Ada yang kendangnya itu dia berdiri ya, dia berdiri. Kalau kalian sering ketahui, kalau yang ada di sekitar kalian, kendang yang sering berdiri itu biasanya sering dimainkan di acara musik organan atau apa yang lainnya. Kalau yang tidur, musik alat yang tidur ini kendangnya itu biasanya sering dimainkan oleh kesenian wayang kulit atau sebagainya. Jadi kalian udah paham belum tentang gambaran apa alat musik gendang? Udah, Pak. Paham kan? Jadi apa kalau udah paham? Ada yang tidur musikannya letaknya, ada juga yang berdiri. Paham ya? Ya, Pak. Yuk. Terus yang kedua apa, ini alat musik apa yuk? Ini ada yang tahu? Belum, Pak. Ini alat musik bonang ya. Alat musik bonang ini salah satu atau sering digunakan untuk pemain kesenian yang mencakup tentang apa? Tentang irama musik, sehingga akan menimbulkan berbagai gabungan suara yang sangat merdu atau yang sangat bagus untuk didengarnya. Jadi udah tahu ya, kalau alat musik bonang ini bentukannya itu ada berbagai jenis alatnya nih. Ada yang bunyinya tang ting tung atau yang lainnya ya. Tuh. Terus apalagi nih? Ayo, ini ada yang tahu nggak? Nih bentuknya bulat, ada kayunya, atasnya ada ininya, gambarannya ayo apa? Gong, Pak. Gong. Iya. Ini alat musik gong ya, yang biasanya dipukul ya, akan menghasilkan suara yang bagus juga ya. Jadi kalau gong itu kalian inget-inget, gong, suara gong alat musik gong itu besar ya. Paham? Paham, Pak. Yuk selanjutnya, ini alat musik apa yuk yang panjang? Suling, Pak. Suling. Suling ya. Suling itu kalau misalnya alat suling itu bisa dimainkan
dan akan menghasilkan suara yang bagus juga. Dan ada bentuknya nih, ada lubang-lubangnya. Gunanya lubangnya ini apa? Untuk membentuk suatu irama dan akan menimbulkan suara yang bagus. Ya, selanjutnya ya. Ini apa? Angklung, Pak. Angklung. Nah, ini angklung nih ya. Angklung ini nih, angklung. Angklung ini dia ada beberapa jenis suara angklung seperti apa? Tidak jauh beda kalau misalnya di alat modernnya dia itu seperti piano. Kalau piano itu ada apa? Ada yang tahu? Piano suaranya seperti apa? Belum, Pak. Do re mi fa sol la si do itu ada iramanya do re mi fa sol la si do. Begitu juga angklung, dia juga ada iramanya seperti do re mi fa sol la si do itu. Jadi kalian itu harus harus paham tentang suara angklung. Beda angklung, beda suara ya. Jadi kalian itu harus memahami tentang apa? Tentang yang tadi kita sebutkan dan kalian sebutkan dan kita pelajari tentang alat musik tradisional atau alat musik yang ada di Indonesia. Nah, di dalam 5 alat musik yang tadi Bapak contohkan itu ada maknanya juga. Nah, maknanya apa, Pak? Maknanya itu tentang, Bapak ambil contoh sampelnya tentang bonang. Kenapa kok alat ini dimasukkan disebutkan dengan bonang? Dia itu sesuai dengan bonang seperti salah satu nama Wali Songo, yaitu dengan Sunan Bonang. Kenapa dinyatakan dengan Sunan Bonang? Sunan Bonang zaman dahulu dia menyebarkan agama Islam itu melalui alat musik bonang ya, sehingga kita sampai saat ini persebaran Sunan Bonang melalui alat musik bonang itu berkembang dengan pesat. Nah, terus ada lagi 9 Wali Songo yang diciptakan. Ada yang tahu lagunya 9 Wali Songo? Belum, Pak. Belum ya, Bapak contohin yang lagunya Lir Ilir. Ada yang udah hafal, ada yang udah tahu? Belum. Nah, Bapak contoh ini. Yang iramanya mesti gini. Le ilir tandure wong sumelir ta ijo royo royo. Itu seperti itu. Ya. Jadi nanti kalau belum tahu nanti kita belajar bareng-bareng ya. Terus ada lagi nih Wali Songo, dia beserta rekan-rekannya atau anggotanya dia menyebarkan menyebarkan agama Islam itu melalui alat musik. Alat musik ini seperti apa? Dia digabungkan dengan wayang kulit. Yang kita ketahui, kenapa kok wayang kulit? Karena penyebaran agama Islam yang ada di Indonesia itu melalui sebuah seni pementasan wayang kulit. Sehingga manusia yang sebelumnya masih non muslim, belum ada agama Islam, sehingga ada penyebaran agama Islam melalui wayang kulit, dia akan menjadi pengikutnya lebih banyak dan orang itu akan tertarik, sehingga penyebaran agama Islam tersebut dia berhasil, sehingga orang-orang Islam pengikutnya menjadi banyak. Jadi kalian paham? Paham, Pak. Paham, Pak? Paham ya, sesuai dengan yang disampaikan Bapak ya. Jadi kalau kalian udah paham tadi, salah satu sebutkan alat musik yang tadi Bapak sebutkan atau kita pelajarkan apa aja. Ayo Angga, silakan. Nah, alat musik bonang, terus angklung, terus gong, terus kendang, terus suling. Jadi udah paham ya? Ya, Pak. Jadi jangan lupa materi yang hari ini Bapak sampaikan pagi hari ini terus diingat, nanti di rumah dipelajarin lagi
Jangan misalnya bapak nyampein nanti di rumah nggak diingat-ingat, nanti kalian akan lupa ya. Jadi mungkin sampai sini pembelajaran pada hari ini. Satu lagi tadi PR buat minggu yang akan datang itu kalian menghafalkan lagu Lir Ilir dan apa Tombo Ati ya. Itulah salah. Kenapa kok dua ini buat PR? Karena itu salah satu penyebaran agama Islam melalui lagu-lagu tersebut dan kalian harus menghafalnya. Nanti kalau kalian udah hafal, kita belajar dengan alat musiknya bareng-bareng, nanti digabungin ya. Paham? Paham, Pak. Mungkin itu saja ya yang Bapak sampaikan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.